Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita masih membahas mengenai operasi himpunan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai irisan, gabungan. Nah, sekarang pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai selisih dan komplement. Kita ke komplement dulu. Di sini komplement adalah anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan tersebut dinotasikan dengan pangkat C atau dengan tanda kutip 1. Jadi bisa dengan simbolnya C atau kutip 1 ya. Nah, di antara ini bisa salah satu. Contohnya misalkan kalian jika punya himpunan A, kalau misalnya ditanyakan komplemennya nanti dinotasikannya seperti ini ditulisnya atau dengan kutip 1 seperti itu. Misalkan ada himpunan B berarti nanti hasil komplemennya ditulis seperti ini atau ini. Jadi pilih salah satu ya. Jadi bisa pakai pangkat C atau kutip 1. Untuk ABC ini seperti biasa, ini adalah nama himpunannya. Jadi disesuaikan dengan soalnya. Misalkan ada himpunan C, terus ada himpunan Z. Nah, itu disesuaikan dengan soalnya ya. Kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama di sini. Nah, contoh yang pertama di sini ada semestanya itu bilangan 1 sampai dengan 10 dengan anggotanya dengan himpunan A dan ada himpunan B gitu. Nah, di sini himpunan A dan B kalau kita lihat ada yang beririsan ya. Nah, gimana kalau misalnya komplement itu? Nah, kalau misalkan yang ditanyakan komplement dari A, kalian bisa tulis seperti ini. A pangkat C sama dengan, nah kita lihat di himpunan yang A, terus lihat ke semesta gitu patokannya. Nah, kita lihat dulu nih di A itu kan anggotanya 1, 2, 3, 5, dan 7. Nah, kita lihat ke semesta. Di sini semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi komplement itu selain anggota himpunan tersebut. Nah, kita lihat nih, tapi patokannya semesta ya, yang ada di semesta. Berarti ke sini lihatnya. Tadi kan angka 1 ada di A. Terus angka 2 ada di A juga, angka 3 ada di A, angka 5 ada di A, angka 7 ada di A. Sisanya lihat ada 4, 6, 7, 4, 6, 8, 9, 10. Nah, ini adalah A komplement. Sehingga bisa kita tulis anggotanya 4, 6, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya komplement itu selain anggota himpunan tersebut. Kita lihat misalnya di sini B komplement. Kita lihat ke anggota B, terus nanti kalian patokannya ke semesta. Di semesta itu kalau anggota B itu udah ada angka 2, 4, 6, 8. Nah, berarti ini sisanya B komplement. Sehingga bisa kita tulis untuk B komplementnya itu sisa dari yang tadi kita coret. 1, 3, 5, 7, 9, dan 10. Nah, seperti itu. Ini contoh dari komplement. Intinya itu komplement itu bukan di anggota himpunan tersebut. Terus lihat patokannya kemana? Ke semestanya. Kita lihat contoh soal yang kedua. Yang pertama misalkan di sini ibu mau cari P komplement. Nah, kalian P komplement ini lihat himpunan P, terus patokannya ke semesta. Kan ini di P 1, 2, dan 3. Nah, berarti selain angka 1, 2, dan 3 yang ada di semesta angka berapa? Berarti angka 4 sampai dengan 10. Berarti kita bisa tulis komplementnya dari P adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Seperti itu. Nah, sekarang kita bisa langsung kerjakan yang Q. Misalnya ibu mau cari Q komplement. Di sini Q itu 2, 3, 4, 5. Kita lihat patokannya ke semesta. Atau kalian mau kotret dulu di kotretan terpisah boleh ya.
coret dulu yang di Q. Misalnya di Q itu kan ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4, ada angka 5. Sisanya itu berarti Q komplement. Bisa kita tulis 1, 6, 7, 8, 9, dan 10. Seperti itu ya. R komplement. Kita lihat anggota R itu 1, 7, 9. Berarti kita lihat patokannya ke semesta juga. Terus kita coret dulu misalkan di kotretan kalian angka 1, 7, dan 9. Berarti sisanya itu adalah R komplement. Berarti kita bisa tulis 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Ya, jadi kalian lihat kalau komplement itu selain anggota ini yang ada di soal. Tapi patokannya tetap ke semesta ya, lihatnya ke sini. Disesuaikan aja nanti semestanya sampai berapa, yaitu dia nanti anggotanya. Pokoknya mah coret aja yang bukan anggota himpunan tersebut. Misalkan ada contoh lain dari gambar seperti ini. Nah, kalau misalnya lihat dari gambar, di sini kalian semesta biasa, semestanya itu berarti mencakup semua ya. Semesta di sini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi semesta itu semuanya. Ingat. Nah, sekarang Ibu mau mencari A komplement. Yang ini. Berarti kalau A komplement selain anggota A. Nah, di sini anggota A itu 1, 2, 3. Ini kan 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini anggota dari himpunan A. Sisanya ini yang komplement itu berarti yang tidak kita coret, yang bukan anggota A. Berarti bisa kita ambil nih dari sini. 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa anggota B termasuk? Karena B juga termasuk dari semesta. Pokoknya intinya yang tidak ada di himpunan yang ditanyakan ya. Sekarang kalau misalnya Ibu mau B komplement. Kalau B komplement berarti di sini bisa kalian tulis. Berarti selain ini kan, selain 5, 6, 7, dan 4. Nah, misalkan ntar Ibu hapus dulu. Berarti sisa dari yang B komplement itu adalah sisa yang tidak kita coret. Sehingga B komplementnya bisa kita tulis 1, 2, 3, 8, dan 9. Seperti itu. Contoh terakhir nih. Supaya lebih lancar. Kita lihat anggota dari A komplement. Nah, ini kebetulan gambarnya itu beririsan nih antara A dan B, anggotanya sama. Berarti kan A anggotanya 1, 2, 3, 4, B juga anggotanya 1, 2, 3, 4. Berarti kalau selain angka ini, kalau ditanyakan, ya berarti yang di luar ini kan di semesta. Berarti bisa kita tulis 5, 6, 7, 8, 9. Jangan lupa menggunakan tanda ini ya. Nah, ini kalau misalnya tidak ada tanda C, berarti itu dia bukan komplement. Nanti kalau misalnya kalian ketika menulisnya hanya A sama dengan, nah itu bukan komplement. Ingat ada simbol C ini atau kalian boleh tulis kutip 1 untuk komplement. Sekarang B komplement, karena kebetulan di sini B juga sama dengan A anggotanya, berarti jawabannya pun akan sama. Sisa dari yang yang tidak ada di B, tapi ada di semesta ya. 5, 6, 7, 8, dan 9. Seperti itu. Ini untuk komplement. Jadi intinya tulis anggota himpunan yang ada di semesta tapi tidak ada di himpunan tersebut ya. Jangan lupa simbolnya. Penulisan ini harus tetap ya, ada sama dengan, ada kurung buka, ada kurung tutup untuk menyatakan anggota suatu himpunan. Sekarang kita langsung ke selisih. Kalau selisih itu nanti dia adalah sebuah pengurangan sama, tapi tidak untuk dihitung di sini. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, kalau selisih di sini ada semesta ya. Selalu ada semesta di setiap himpunan itu. Terus ada A dan di sini ada B. Berarti nanti kalau selisih itu akan ada simbol pengurangan ini, dia pertanyaannya itu bisa berapakah A dikurangi B atau B dikurangi dengan A, seperti itu. Nah, kalian patokannya seperti ini aja. Jika ditanyakan antara A dan B, yang A dan B
A dan A dikurangi B, berarti jawabannya dia ada di himpunan A. Jadi lihat di himpunan terdepan itu isinya. Kalau ada di B dikurangi A, ini jawabannya ada di B. Untuk himpunan A dan B ini disesuaikan dengan soalnya. Siapa tahu soalnya P, Q itu tergantung soalnya. Intinya itu soal isinya ada di himpunan yang paling depan. Gimana kalau ada anggota yang sama? Jika ada anggota yang sama beririsan, misalkan seperti ini. Di sini antara A dan B yang ada beririsan itu angka 2. Nah, itu tidak ditulis. Ya, itu untuk selisih. Kita coba selesaikan yang nomor pertama. A dikurangin B, berarti jawabannya ada di A ya. Kita lihat ke himpunan A. Yang beririsan angka 2, berarti sisanya itu 1, 3, 5, 7. Nah, ini untuk selisih. Berarti kalau yang B, B dikurangin A. Kalian patokannya langsung ke himpunan B aja. Di sini B yang beririsan angka 2, berarti hasilnya itu 4, 6, 8. Gitu. Beda ya sama komplement tadi ya. Jadi kalau soalnya seperti ini, lihat aja isi yang paling depan. Contoh yang kedua di sini, ini contoh pertama, ini contoh kedua. Ada semestanya, ada himpunan H, ada I, ada J. Nah, misalkan ibu mau cari H dikurangin I. H dikurang I berarti kita lihat aja antara himpunan H sama I. Kalau ada yang beririsan, tidak boleh dibawa, ingat ya. Nah, di sini yang beririsan itu antara H dan I itu ada angka 2 dan angka 3. Berarti itu nanti tidak boleh dibawa. Sekarang jawaban H dikurangin I itu ada di H. Kita lihat ke himpunan H. Sisanya cuma angka 1. Kenapa 2 sama 3 tidak dibawa? Karena tadi dia beririsan dengan I. Jadi jawabannya seperti ini. Gitu. Kalau I dikurangin H, misal kebalikannya, berarti jawabannya ada di I. Kalian lihat ke I. Tapi 2 sama 3 tidak boleh dibawa karena beririsan dengan H. Sehingga sisanya itu 4 dan 5. Seperti itu ya. Misalkan di sini yang lainnya H dikurangin J. Berarti jawabannya ada di H. Kita lihat dulu antara H sama J ada irisan tidak. Nah, kebetulan ada irisan antara H di sini dan J. Angka berapa? Angka 1. Ini tidak boleh dibawa, tapi isinya ada di himpunan H. Hasilnya adalah 2 dan 3. Seperti itu. Silakan untuk contohnya kalian boleh lengkapi mau J dikurangin H, I kurangin J, coba sendiri ya. Nah, sekarang contoh lain, misalkan di sini contohnya berupa gambar diagram Venn yang keluar. Nah, ibu akan mengurangin A dikurangin B. Berarti tadi ingat ya, jawabannya ada di A. Yang beririsan tidak boleh dibawa. Ini udah jelas yang beririsan itu angka 4, berarti nggak usah dibawa. Hasilnya itu adalah 1, 2, dan 3. Kita tulis 1, 2, dan 3. Kalau ditanyakan B dikurangin A. B dikurangin A berarti antara B dan A kita lihat. Terus yang beririsan tidak boleh dibawa ini. Berarti sisanya itu yang ada di B kan jawabannya di himpunan terdepan ada 5, 6, dan 7. Kita tulis 5, 6, dan 7. Nah, ini contoh terakhir. Di sini. Nah, A dan B beririsan nih Bu, semuanya gimana? Anggota A sama B sama berarti. Kalau kita tulis itu seperti ini. Himpunan A itu kan isinya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B juga anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Ini beririsan semua Bu, sama semua. Nah, jika sama semua seperti ini, berarti A dikurangin B itu hasilnya adalah himpunan kosong. Karena tidak ada sisa dari anggota yang tidak beririsannya, berarti B dikurangin A juga sama, hasilnya adalah himpunan kosong. Seperti itu. Nah, ini untuk selisih ya. Jadi operasi himpunan kita sudah selesai semua. Nanti silahkan dicatat atau dipelajari kembali. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Berarti sudah 4-4-nya. Ingat kalau simbol dari irisan seperti ini, irisan adalah anggota yang samanya aja. Kalau gabungan simbolnya seperti ini gitu. Kalau komplement
misalnya bisa ditulis A pangkat C atau misalkan A kutip. Nah, untuk selisih itu biasanya soalnya A dikurangin B, B dikurangin A, atau misalnya C dikurangin A. Nah, itu disesuaikan dengan soal. Nah, untuk operasi himpunan selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan mempelajari mengenai aplikasi dalam soal irisan dan himpunan. Nah, untuk latihan soal, silakan kalian buka kembali Google Classroom ya. Terus cari tugas dengan judul latihan soal pertemuan 7, komplement dan selisih. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.